Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Fitri Dayanti Nasution, NIM 0602192048, Prodi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Ilmu Sosial, semester 6. Saya akan menjelaskan tentang filsafat sejarah. Istilah filsafat sejarah merujuk pada aspek teoritas sejarah dengan dua pengertian. Sudah menjadi kebiasaan untuk membedakan filsafat kritis sejarah dan filsafat spekulatif sejarah. Filsafat kritis sejarah adalah aspek teori dan dari disiplin ilmu sejarah akademis dan berkaitan dengan permasalahan seperti asal-usul bukti sejarah, sejauh mana objektivitas dapat dilakukan, dan sebagainya. Filsafat spekulatif sejarah adalah bidang filsafat tentang signifikasi jika ada dan sejarah manusia. Lebih lanjut, teori ini berspekulasi mengenai kemungkinan akhir teologis terhadap perkembangannya, yaitu mempertanyakan apakah ada prinsip-prinsip desain, tujuan, atau petunjuk, atau finalitas dalam proses sejarah manusia. Bagian dari maksime misalnya merupakan filosofi spekulatif sejarah. Contoh lainnya adalah historiografi, istilah yang dikenalkan pada 1838 oleh Augustus Gauss untuk menjelaskan pemahamannya atas sejarah. Meski terdapat beberapa tumpang tindih, keduanya biasanya dapat dibedakan oleh sejarawan profesional modern, cenderung skeptis mengenai filsafat spekulatif sejarah. Terkadang filsafat kritis sejarah termasuk dalam historiografi. Filsafat sejarah jangan sampai tertukar dengan sejarah filsafat, yang merupakan kajian mengenai perkembangan gagasan filsafat dalam konteks sejarah. Filsafat sejarah spekulatif yang dikemukakan oleh para filosofi filsafat sejarah telah mempengaruhi perkembangan cara berpikir manusia modern, khususnya di Barat. Pemikiran filsafat sejarah telah mempengaruhi cara berpikir manusia memahami masa lampau, masa kini, dan masa depan. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan yang memakai metode hermeneutik filsafat dengan unsur-unsur seperti deskripsi, interpretasi, dan komparasi. Berdasarkan hasil penelitian, ada 4 ide pokok dalam filsafat sejarah, yaitu ide tentang kemajuan, ide tentang waktu, ide tentang kebebasan, dan ide tentang makna masa depan. Ide tentang kemajuan merupakan ide yang mendorong perubahan sejarah kemanusiaan ke arah yang lebih baik. Ide tentang waktu merupakan ide yang menggugah manusia untuk memahami sejarah dalam dimensi masa lampau, masa kini, dan masa depan. Ide tentang kebebasan merupakan pilihan bagi manusia untuk menentukan arah masa depannya. Ide tentang makna masa depan memberikan pemahaman kepada manusia tentang adanya harapan di waktu yang akan datang. Banyak manfaat dari mempelajari filsafat sejarah, yaitu mempertajam kepekaan kritis seorang peneliti sejarah. Dengan mempelajari filsafat sejarah, seorang peneliti sejarah lebih mampu mengadakan suatu penelitian pribadi mengenai keadaan pengkajian sejarah pada satu hal tertentu. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sejarah Kabupaten Mandailing Natal. Mandailing Natal biasa disingkat dengan Madinah adalah sebuah kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Utara. Mandailing Natal ini berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten Mandailing Natal adalah nama sebuah wilayah di Provinsi Sumatera Utara yang diresmikan pada 9 Maret 1999 oleh Menteri Dalam Negeri. Jauh sebelum itu, sejarah Mandailing Natal sudah sering dibahas, baik tentang kisah sebelum maupun setelah masa kolonialisme di Indonesia. Yang pertama, Prode Klasik. Dalam sejarah Mandailing Natal, prode ini dijelaskan bahwa Mandailing berasal dari sebuah kerajaan yang sudah ada sebelum abad ke-12. Kerajaan ini terbentang dari daerah Padang Lawas hingga bagian selatan Provinsi Sumatera Barat, yang kini masuk dalam wilayah Tapanuli bagian selatan. Nama Mandailing berasal dari kata Mandala Holing yang dikaitkan dengan sebuah ungkapan adat setempat. Yang ungkapan itu berbunyi, Surat Tumbaga Holing Naso Rasasa,
yang memiliki arti aturan adat yang tidak bisa dihapuskan. 2. Periode kerajaan. Di tahun selanjutnya, yaitu pada tahun 1336 Masehi, ada sebuah catatan penting tentang sejarah Mandailing Natal pada naskah Praraton yang dituliskan dalam teks Jawa Pertengahan. Dalam naskah tersebut tertulis bahwa ada 5 kerajaan penting yang menguasai di Sumatera. Salah satunya adalah Kerajaan Aru yang didirikan pada tahun 1259. Pada rentang waktu antara abad 13 hingga abad 15 Masehi, Mandailing berada di bawah kekuasaan Kerajaan Aru. Baru beberapa saat kemudian muncul kekuasaan otonom yang pertama kali ditandai dengan munculnya kekuasaan Bulungan. 3. Periode kolonialisme. Perang Patri yang berpusat di Minangkabau turut membawa dampak ke Mandailing Natal yang membuat Belanda mendirikan sistem Redisen Angkola Mandailing di penyambungan di bawah kekuasaan Gubernur Weskon pada tahun 1840. Kemunculan pemerintahan ini mempengaruhi kekuasaan raja-raja Mandailing yang sebelumnya pemerintahan secara otonom. Untuk tujuan tertentu, memainkan Gordang 9 pun harus seizin raja atau pemangku adat. Namun saat ini Gordang 9 sudah lebih sering digunakan oleh masyarakat setempat dalam berbagai upacara adat seperti pernikahan, penyambutan, dan hari besar di Mandailing Natal. 2. Bagas Godang dan Sopo Godang. Dua bangunan penting ini selalu berdampingan adalah rumah raja yang disebut Bagas Godang dan balai adat atau Sopo Godang. Sopo Godang merupakan bangunan tanpa dinding yang melambangkan demokrasi yang membuat semua orang bisa menyaksikan diskusi dan pengambilan keputusan yang dibuat di tempat tersebut. Sementara di halaman Bagas Godang terdapat halaman luas yang disebut halaman Bolak Silangse Utang atau halaman luas pelunas hutang, yang mana rakyat yang memasuki halaman ini bisa mendapat perlindungan sang raja dari mara bahaya dan ancaman. Karena pentingnya kedua bangunan ini bagi rakyat, maka Bagas Godang dan Sopo Godang dibuat tidak berpagar tanpa mengurangi kemuliaan penghuninya. 3. Lubuk Larangan. Salah satu kebudayaan yang memiliki makna untuk menjaga kelestarian alam adalah lubuk larangan. Di Sungai Batanggadis terdapat lubuk larangan tempat dilaksanakannya sebuah tradisi tangkap ikan. Masyarakat hanya diperbolehkan menangkap ikan di lubuk larangan pada waktu yang telah ditentukan dan membayarkan sejumlah uang lain untuk pendapatan setempat. Kegiatan di lubuk larangan juga bertujuan menjaga kelestarian habitat dan keberadaan ikan-ikan langka di tempat tersebut.
Nama Bapak siapa? Nama saya Faisal Ali Sultan Pulungan, gelar Sultan Pulungan Poso. Bapak sebagai tokoh dalam adat budaya. Saya memang bukan tokoh, tapi dikatakan orang itu tokoh adat milenial. Saya mau bertanya nih Pak, Nah, bagaimana sih sejarah Bagas Wedang dan fungsi Bagas Wedang itu? kalau sejarah Bagas Godang itu adalah tempat satu daerah yang ada di situ rajanya zaman dulu. Raja itu adalah pimpinan yang juga dahulu. Jadi Bagas Godang fungsinya tempat berlindung. Bagasan di Bagas Godang pada Raja Panusunan adong may sukona orang tempat musyawarah. Muda indah Raja Panusunan, muda iya Raja Panusukan adalah Raja Panusukan namanya Sada Desa atau Sada Desa. Tidak ngapi daun sama suku orang anak hanya Bagas Godang tempat juga ada musyawarah ada kita tempat nama senang desa ini sebenarnya. Tapi jika seumpama keluarga atau turunan raja-raja yang Bagas Godang tinggal dalam sini atau malu meninggal sudah dalam keturunan, maka Bagas Godang itu tidak boleh dibagi atau diserahkan kepada namuran toras atau hatobangan nepatobang. Jadi ini multifungsi untuk masyarakat. Jadi Bagas Godang tempat raja berarwah, tempat di raja tinggal, tempat pengaduan di masyarakat, tempat perlindungan masyarakat. Baru Gondang Bulu, baru Gondang Topak, baru Gondang Sambilan. Kenapa dinamakan Bagas Sambilan? Anggo menurut keyakinan Gondang Sambilan ini adalah 960 Bonabulu di bawah dua Raja Panusunan. Jadi muda di Mandailing Godang Raja Panusunan Nasution Tapuran Nikutan Jari. Mulai Mandailing dulu Lubis Tapuran Sedang Kitang Sibaitang. Jadi nama Tampula Bonabulu itu adalah 9 menjadi Raja Mandailing termasuk Raja Pamusu. Iman pertama Ligai ng Sambilan dan Sambilan niya lain na pertama Ima Gondang ni Nasution, padua na Gondang ni Pulungan, patuloy na Gondang ni Lubis, paupat na Gondang ni Parinduri, palima na Gondang ni Rampiti, paunom na Gondang ni Batubara, papito na Gondang ni Matondang, napalapan na Gondang ni Kasibuan, natirahin Gondang ni Gaulaya. Arana sila perlu Sambilan ng Lampuna Wilayah. Kalau Nasution ia wilayah banyak Mandailing Godang inilah khususnya. Kalau Pulungan wilayah Bari Babatang Gadis, daerah Talagot Sinala di sana. Kalau Parinduri sama Rangkuti wilayah Tosigantang sama Maga Aik Marian Siantona. Maka pasar itu gas ni Rangkuti namanya itu sarulu kalau zaman dulu. Di wilayah Mandailing nama Dalian Nagteru itu keagungan itu ada 9. Terdiri mai Palan Suruntang Mapita Dokotang dari Raja Panusunan untuk menempatkan Sambilan. Selalu ia membuat nakanti kon manidokon sidokon Mandailing Godang Tanawan ng Mandailing Tanawan ng Sambilan. Saya akan menjelaskan tentang legenda Sampuraga. Salah satu cerita yang diwariskan secara turun-temurun di Mandailing adalah cerita ataupun legenda Sampuraga.
Dahulu, Sampuraga dan ibunya tinggal di tempat daerah Desa Sirambas, Kecamatan Penjambungan Barat, Mandailing, Natal. Keadaan sangat miskin di tempat ini, sehingga menyebabkan Sampuraga berkeinginan untuk mengubah kehidupannya. Dia tidak ingin pekerjaannya hanya mencari kayu bakar setiap harinya. Ia ingin menjadi pemuda yang membayangkan masa depan yang cerah. Kemudian, ia berniat untuk merantau dan mohon izin pada ibunya yang sudah sangat tua. Sampuraga meninggalkan orang tuanya dengan bilangan air mata. Dia berjanji akan membantu keadaan ibunya apabila telah berhasil kelak. Ibunya kelihatan begitu sedih karena Sampuraga adalah putra satu-satunya yang dimilikinya. Ia melepas kepergian putranya dengan tetesan air mata. Sampuraga terus melanjutkan petualangannya dengan kelelahan yang terus-menerus. Setelah beberapa lama sampailah ia ke Pidelhi, sekarang Pidoli, dan berdiam di sana untuk beberapa waktu. Kemudian dilanjutkannya perjalanannya ke desa Sirambas. Pada waktu itu, Sirambas dipimpin oleh seorang raja yang bernama Silanjang atau Kerajaan Silancang. Di tempat ini, Sampuraga bekerja keras yang merupakan kebiasaannya sejak masa kanak-kanak. Raja pun tertarik dan ingin menjodohkannya kepada putrinya. Tentu saja Sampuraga sangat senang setelah mengetahui hal ini. Raja bermaksud membuat pesta besar. Semua raja di sekitar Mandailing diundang. Sementara ibunya sangat rindu pada putranya. Sampuraga telah tumbuh menjadi dewasa dengan begitu banyak perubahan. Dia tidak lagi seorang yang miskin seperti dahulu. Dia adalah seorang lelaki yang kaya raya dan menjadi seorang raja. Ketika upacara perkawinan tiba, ibunya datang ke pesta itu berharap dapat berjumpa dengan putranya secepatnya. Tetapi yang terjadi kemudian adalah Sampuraga tidak mengakui kalau itu adalah ibunya.
untuk melestarikan budaya setiap suku bangsa agar tidak terancam punah.